Budiman Sujatmiko bicara soal dalang COVID-19 PD. Kondisi ini berawal dari uang 72 miliar rupiah Jokowi. Politisi PDIP Budiman Sujatmiko memandang virus penyebab COVID-19 tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Menurutnya, informasi terkait COVID-19 sudah terpanggang jelas di salah satu jurnal bergengsi, Foreign Affairs. Inilah terjemahan bebas dari artikel di jurnal bergengsi Foreign Affairs yang saya kirim fotonya tadi. Saatnya berterus terang, virus penyebab COVID-19 ini nggak akan hilang. SARS-CoV-2 nggak bisa dihapus, kata Budiman Sujatmiko seperti dikutip dari Gala Media dari akun Twitternya Jumat 16 Juli 2021. Dalam jurnal itu, kata Budiman Sujatmiko, COVID-19 sudah tersebar di lebih dari 12 ragam spesies hewan. Ya, COVID-19 sudah tumbuh di lebih dari 12 ragam spesies hewan, tuturnya. Sementara bagi manusia, kata Budiman Sujatmiko, kekebalan kerumunan atau herd immunity yang tidak akan menjadi solusi di tengah menggilanya pandemi COVID-19. Bagi manusia sendiri, kekebalan kerumunan atau herd immunity yang tadinya digadang-gadang sebagai solusi satu-satunya pandemi COVID-19 tak bakal tercapai, ungkap Budiman Sujatmiko. Menurut Budiman Sujatmiko, hal tersebut dapat tercermin dari kebanyakan negara yang tidak mempunyai persediaan vaksin COVID-19 yang mencukupi. Di sisi lain, Budiman Sujatmiko juga pernah melihat masyarakat di negara yang mempunyai persediaan vaksin COVID-19 melimpah enggan untuk melakukan vaksinasi. Hayo, udah pada subscribe belum nih? Ayo buruan subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Buruan klik tombol merahnya dan nyalain loncengnya, biar kita makin semangat bikin kontennya. Yuk! Kebanyakan negara nggak cukup punya vaksin. Bahkan di sedikit negara yang beruntung banyak dapat vaksin, terlalu banyak yang menolak divaksin, pungkasnya. Menyoroti soal itu, politisi Partai Demokrat Taufik Rendusara meminta kepada Budiman Sujatmiko untuk tidak selalu menyalahkan rakyat yang tidak mau divaksin. Politisi yang akrab disapa Tok P. Rendusara ini menganggap gelontoran uang senilai 72 miliar rupiah dari Presiden Jokowi yang menjadi awal mula di balik persoalan itu. Halah, nggak usah mainan narasi nyalain rakyat yang nggak mau vaksin. Semua kerusuhan itu berawal dari uang 75 miliar yang digelontorkan Jokowi untuk bayar influencer melawan isu corona di Indonesia, kata Tok P. Rendusara, seperti dikutip dari Gala Media dari akun Twitternya Jumat 16 Juli 2021. Lo harusnya marah sama influencer itu, bukan sama rakyat, biji, pungkasnya. Viral potongan video di media sosial YouTube berisi dialog guru besar Universitas Airlangga atau UNAIR, Profesor Hairul Anwar Nidom dengan mantan Menteri Kesehatan era SBY Siti Fadilah Supari. Dalam video itu, Profesor Nidom menyebut COVID-19 memiliki struktur yang kompleks. Kendati demikian, sifatnya low photogenik atau tipe kurang ganas dan penanganannya mudah. Kematian pasien COVID-19 karena komorbid. Profesor Nidom menyebut dia berani membuktikan pernyataannya. Pria yang menganjurkan pengkonsumsian empon-empon itu lantas memberikan penjelasannya. Saya berani membuktikan strukturnya tidak membunuh, kematiannya tidak seganas flu burung yang 100%. COVID ini membunuhnya cuma 5%, itu pun karena komorbid atau penyakit penyerta. Sebenarnya perlindungannya cukup pakai masker, tegasnya. Pria berkacamata itu menyebut baiknya rumah sakit dikhususkan untuk penderita COVID dengan komorbid serta pasien yang bergejala. Dengan demikian, beban rumah sakit bisa teringankan. Selain itu, fokus lain yang diperhatikan adalah virus itu sendiri. Jadi, nantinya kami betul-betul memperhatikan virus ini, kan cerdik ya. Dia mau kemana? Sekarang sudah banyak varian. Sebetulnya bukan virusnya yang ganas, hanya saja dia ada aliran ke darah itu. Manifestasinya tergantung di mananya dia berada, jelasnya. Dalam diskusi itu, Menkes Fadilah membeberkan hasil penelitian di Universitas Indonesia. Dalam penelitian itu ditemukan pasien COVID-19 yang meninggal kebanyakan kaitannya dengan komorbid. Mendengar hal itu, Profesor Nidom menanggapi dengan menyarankan kebijakan yang harus diambil pemerintah. Seharusnya pemerintah itu memonitor komorbid masyarakat. Mau diapakan tesnya, digratiskan atau bagaimana, atau diberi vitamin, jadi ada risetnya tersendiri, katanya. Perempuan asal Solo itu lantas menimpali, misalnya komorbid dikasih vitamin D3. Karena di sebuah penelitian, kalau vitamin D3 dalam darah kurang dari 20% itu mati. Tapi kalau 20-30 sakit dibawa rumah sakit.
mau ngos-ngosan kayak termehek-mehek kayak masih hidup. Di atas 30 OTG katanya. Perempuan kelahiran 1949 kemudian melanjutkan, angka ini mabok ya, dicermati. Kalau nggak percaya, kita ulang lagi untuk populasi Indonesia. Kalau itu memang terbukti, itu bisa untuk pegangan. Kalau gitu semua komorbid diperiksa. Mendengar pernyataan perempuan 71 tahun itu, guru besar biologi molekuler UNAIR itu mengiyakan. Dia kemudian menyarankan adanya fortifikasi vitamin untuk para pasien dengan komorbid. Betul, kalau perlu ada fortifikasi untuk yang komorbid. Misalnya dulu ada fortifikasi vitamin A katanya. Fortifikasi sendiri adalah menambahkan suatu bahan aktif tertentu berupa mikronutrien atau vitamin atau mineral pada suatu bahan makanan sehingga kandungan makronutrien meningkat. Fortifikasi dapat melengkapi kebutuhan zat gizi anak seperti zat besi, seng, omega 3, dan berbagai vitamin lainnya, terlebih mencegah defisiensi terhadap vitamin atau mineral tertentu. Profesor Nidam menambahkan untuk perlindungan dari COVID, publik hanya perlu disiplin 5M. Menurut saya, publik itu harus menaati 5M, masker, 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 dan empon-empon, katanya dengan tertawa. Alumnus Institut Pertanian Bogor itu menyebut masker merupakan alat pertahanan utama. Sayangnya penggunaan masker di Indonesia dinilai mengganggu karena masyarakat tidak terbiasa. Berbeda dengan Jepang, penggunaan masker saat sakit lantaran mereka tidak ingin menulari orang lain. Ini budaya yang belum disentuh. Kalau kita pakai masker setelah kita tersinggung, padahal itu untuk melindungi diri kita dan orang lain. Ini harusnya disosialisasikan. Di Jepang kematiannya rendah karena disiplin masker dan memperhatikan komorbid, imbunya. Alumnus UNAIR itu juga menuturkan dengan memakai masker, virus akan mati saat berada di luar tubuh manusia. Prof. Nidom lantas memberikan contoh virus yang menempel di gagang pintu. Selama kita menutup hidung dan mulut kita, selama virus tidak masuk ke saluran pernapasan di mana di sana ada reseptor, virus akan mati di luar. Mati lingkungan luar, misal ada virus di handle pintu. Selama kita menutup mulut dan hidung dengan masker, kita aman. Selama tangan kita nggak masuk ke hidung dan mulut, tidak apa-apa, katanya. Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Ini harus kuat. Tidak.